Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man uhiyal Qur'an. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, semoga kita semua selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, tahukah kita apa itu perkataan yang baik? Perkataan yang baik adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan yang baik dipastikan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Perkataan yang baik dipastikan menghasilkan perjuangan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 263. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatsba'uha ada. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik, perkataan yang ma'ruf, perkataan yang sopan santun, perkataan yang lemah lembut, itu lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan perkataan yang tidak baik. Begitu pula memberi maaf kepada orang lain, apakah itu dipinta ataupun tidak dipinta, memberi maaf itu adalah lebih baik daripada sedekah yang diikut sertakan dengan hal-hal yang menyakitkan, dengan hal-hal yang menyinggung, dengan hal-hal yang tidak mengenakkan. Ketahui oleh kita semua, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha santun. Ini semua harus bisa kita amalkan. Ini semua harus kita ingat. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Langit dan bumi semua adalah milik Allah. Dan termasuk kita semua serta apa yang ada pada diri kita. Baik itu jabatan, baik itu harta benda, baik itu tempat tinggal, baik itu kendaraan. Ketahui bahwa semua itu adalah milik Allah. Untuk kita itu hanya setakat titipan. Jabatan yang tinggi itu adalah titipan daripada Allah. Harta benda yang melimpah itu pun titipan dari Allah. Dan diri kita yang sempurna ini pun titipan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya.
dan ketahui oleh kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala Halimun, zat yang maha santun. Lihat semua apa yang Allah ciptakan. Apakah itu tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, air, langit dan bumi, dan diri kita, serta panca indera yang ada pada diri kita, semua diciptakan oleh Allah penuh dengan keindahan. Tidak ada ciptaan Allah yang kasar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya penuh dengan keindahan. Karena Allah Subhanahu wa taala Halimun, zat yang maha santun. Para pemirsa rahimakumullah, bagi orang-orang yang saat ini sedang menjabat, ataupun yang akan datang kita akan mendapatkan jabatan yang tinggi. Ingat, kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar, untuk mengeluarkan perkataan yang tidak sesuai, untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang. Itu adalah diharamkan oleh Allah. Begitu pula bagi para ilmuwan, para kiai, para ajengan, para gus, begitu pula orang-orang yang mendapatkan kekuasaan, mendapatkan fasilitas yang tinggi, sehingga gelar begitu panjang, baik itu profesor, doktor, insinyur, dan lain-lain sebagainya, gunakan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Karena perkataan yang baik adalah perkataan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan kata-kata yang jelek, mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain. Karena perkataan yang jelek adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa perkataan yang jelek itu adalah sangat mudah menjatuhkan martabat, sangat mudah menjatuhkan keadaan. Siapapun orangnya yang mengatakan, yang senang, yang gemar berkata jelek, menghina, mencaci maki, di dunia ini akan dimusnahkan, akan dihancurkan, akan direndahkan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kelak di akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Salah satu di antara perkataan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin wal muslimat, wahai para pemirsa di mana saja berada, jangan sekali-kali kita mengatakan perkataan goblok, bodoh kepada sesama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Guru yang mudah mengatakan goblok kepada muridnya, maka guru tersebut telah berbuat kesalahan yang besar. Begitu pula pemimpin yang mengatakan goblok kepada rakyatnya, berarti itu pemimpin telah melakukan kesalahan yang fatal. Begitu pula kiai atau ajengan atau ustadz, muballigh yang menggunakan kata-kata goblok terhadap sesama, itu adalah akan menghancurkan dirinya sendiri dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Lihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses dalam dakwahnya, mengajak umat manusia yang luar biasa banyaknya. Karena apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah qaulun ma'ruf. Dengan cara dakwah yang baik, dengan cara doa yang baik. Itulah apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Para pemirsa rahimakumullah. Begitu pula dalam contoh yang lain. Kenapa Wali Songo berhasil dakwah di Indonesia yang tercinta ini? Yang mana kita semua tahu bahwa rakyat yang ada di Indonesia ini bermacam-macam. Bermacam-macam suku. Bermacam-macam agama. Bermacam-macam bahasa. Tapi beliau, Wali 9, berhasil menundukkan rakyat Indonesia. Mereka, rakyat Indonesia kebanyakan masuk Islam. Ingat, karena dakwah Wali Songo adalah bil ma'ruf, dengan perkataan yang baik. Para pemirsa rahimakumullah. Begitu pula kalau kita melihat masa kita muda. Untuk menundukkan calon istri kita. Secantik apapun, sehebat apapun, itu sangat mudah didapat oleh kita. Kalau kita cara berbicaranya dengan qaulun ma'ruf, dengan kata-kata yang santun, dengan kata-kata yang lembut. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Dan akhirnya kita diingatkan bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi wa Musa alaihi salam. Nabi wa Musa alaihi salam dengan Nabi wa Harun alaihi salam diperintah oleh Allah untuk mendatangi Firaun yang sudah terlanjur parah, yang sudah lagha, yang sudah keterlaluan. Dengan apa? Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Musa dakwah di hadapan Firaun laknatullah dengan qaulal layyina, dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang santun. Inilah iktibar, inilah uswah piken kita semua, untuk kita semua. Maka barang siapa yang menginginkan mulia di dunia dan di akhirat, kita harus bisa mengeluarkan kalimat, kita harus bisa berkata, baik dengan orang yang tinggi jabatannya, baik dengan orang yang bawah derajatnya, dengan qaulun ma'ruf, dengan perkataan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Kita bisa memiliki qaulun ma'ruf dalam situasi apapun, dalam makhluk manapun. Kita berbicara dengan pembicaraan yang baik. Sekian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Ingat, setajam-tajamnya pedang itu tidak ada apa-apanya dengan perkataan yang baik. Begitu pula sebaliknya. Luka yang ditimbulkan oleh pedang yang tajam itu tidak seberapa dibandingkan luka seseorang dari perkataan yang tidak baik. Sekian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.